Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pasca kasus seorang balita usia 3 tahun yang positif narkoba di Samarinda, Kalimantan Timur, kini kepolisian telah menetapkan 1 dari 4 orang saksi dijadikan sebagai tersangka. Tersangka tersebut tak lain adalah tetangga korban yang memberikan air mineral yang sudah terkontaminasi dengan narkoba atau sabu. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Samarinda telah memeriksa 4 orang saksi kasus balita 3 tahun yang terpapar narkotika jenis sabu setelah meminum air mineral pemberian tetangganya. Dari 4 orang saksi, polisi telah menetapkan 1 diantaranya sebagai tersangka yang secara langsung memberikan air mineral tersebut mengandung dan sudah terkontaminasi dengan unsur narkoba jenis sabu. Tersangka tersebut adalah ST, 51 tahun, warga Tanah Merah, Samarinda Utara, yang juga tetangga ibu korban. Kemarin kita sudah tetapkan 1 tersangka khusus kepada orang yang memberikan air minum yang mengandung amfetamin tadi kepada anak balita tersebut. Kemarin sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Awalnya ingin meminjam uang, ya. Kemudian setelah sampai di sana ngobrol-ngobrol, nah kemudian anaknya minta minum, ya, minta minum kepada ibunya. Nah, kemudian ibunya bertanya kepada pemilik rumah, ke terlapor ini, apakah ada minuman. Nah, diambilkanlah botol air minum dan diserahkan kepada anak untuk diminum. Yang ternyata botol air minum itu adalah botol bekas yang bersangkutan atau tersangka ini menggunakan alat untuk digunakan menghisap sabu. Polresta Samarinda masih terus mengembangkan kasus tersebut dan memungkinkan ada tersangka lain dari kasus tersebut dengan menerapkan pasal Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 9 tahun penjara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan. Perkembangan kasus balita terkonfirmasi positif narkoba di Samarinda, Kalimantan Timur, polisi sudah menetapkan tetangga korban menjadi tersangka dan menahan tersangka di Mapolresta Samarinda. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, kami akan berbincang dengan Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ari Fadli. Selamat petang, Pak Kapolres. Selamat petang, Mbak. Baik. Pak Kapolres, informasinya pihak kepolisian sudah menetapkan 1 tersangka atas kasus ini. Lantas apa latar belakang penetapan tersangka tersebut, Pak? Ya, jadi latar belakang kita menetapkan tersangka kepada tetangga korban ini dari hasil pemeriksaan dan pendalaman kita oleh rekan-rekan penyidik ini PPA Satreskrim Polresta Samarinda. Yang bersangkutan inilah orang yang memberikan minuman atau botol yang berisi air minum kepada korban. Informasi apa yang kemudian diberikan oleh tersangka ini kepada pihak kepolisian? Jadi pada saat hari kejadian itu dia menerima kedatangan ibu dan korban ke rumahnya, yang mana pada waktu itu ada keperluan untuk meminjam uang. Nah, pada saat setelah sampai di rumah tersangka ini, kemudian anak dari atau balita ini minta air minum kepada ibunya. Kemudian ibunya meminta kepada pemilik rumah. Nah, ketika itu pemilik rumah kemudian mengambil botol yang tadi ternyata berisi air bekas alat yang digunakan untuk menghisap sabu. Artinya sebenarnya motif dibalik pemberian minuman tersebut kepada anak balita apa, Pak Kapolres? Ya, ini masih kita dalami terus motifnya apa, tetapi fakta yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan maupun keterangan saksi yang ada di lokasi kejadian seperti yang tadi saya sampaikan itu. Baik, adakah kemungkinan tersangka lain, Pak, selain penetapan 1 tersangka ini? Kalau terkait dengan korban anak, tidak ada lagi karena cuma 1 orang ini. Tapi kalau dengan perkara atau permasalahan lain, yaitu terkait dengan penyalahgunaan narkotika di
lokasi tempat kejadian tersebut, kita juga sudah menetapkan satu tersangka sebagai pengguna yang mana saat ini juga sedang dalam proses dan sudah kita terbitkan laporan polisi untuk proses penyidikan lebih lanjut. Baik, sejauh informasi yang diterima oleh pihak kepolisian, kondisi dari balita tersebut saat ini seperti apa Pak Kapolres? Alhamdulillah saat ini sudah mulai membaik. Tadi juga saya bersama rekan-rekan unit PPA, kemudian bersama-sama dengan rekan-rekan dari UPTD Kota Samarinda dan Balai Rehab BNNP sudah mendatangi rumah dari korban dan alhamdulillah sudah mulai pulih, sudah sehat, tadi sudah bisa tidur dengan nyenyak. Kemudian tindak lanjutnya tadi dari BNNP, dari Balai Rehab akan menindaklanjuti dengan membawa ibu beserta anak ini ke Balai Rehab sehingga pemantauan dan pemulihan recovery kepada balita ini bisa dipantau oleh para ahli yang ada di Balai Rehab BNNP Provinsi Kalimantan Timur. Kemungkinan ada berapa lama Pak pemulihan dari balita tersebut? Informasinya? Nah, nanti kita lihat dari hasil pemantauan pihak medis ya, karena harapan kita atau tujuan utama kita adalah bagaimana anak ini bisa kembali pada kondisi normalnya. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan kepada kami di Kabar Petang. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ari Fadli telah berbagi informasinya bersama kami. Sehat selalu Pak Kapolres. Ya.